Jangan cemas, sopan panas, jangan lemas di sopan panas. Oke. Berasa di Kelantan. Jadi keringetan nih. Gitu dong, lagu enak. Jadi nggak ngantuk. Kita agak joget-joget dikit, ya kan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Soal Panas dari studio Cilegon, Banten. Merupakan persembahan dari KSP atau Krakatau Sarana Properti. Kembali saya tidak sendiri seperti biasa, ada dua orang yang mendampingi saya dengan setia. Ada yang baju hitam-hitam, ini jasnya mana dibuka lagi. Maksudnya apa nih jasnya dibuka? Gerah. Terus kacamata nggak dipakai lagi. Bawaannya gerah. Biar terang aja ngelihatnya gitu. Ngelihat narasumber. Ya. Udah mulai nggak dengar nih. Rambut tadi dibawa dicat lagi kayaknya nih. Enggak. Enggak ya, oke. Begini udah. Ini sekarang agak-agak burung parkit nih. Dan yang kedua seperti biasa ada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafari Pramu dan Bung Ari Sudarsono di Sofa Panas ya. Di kali ini kita akan ngobrolin apa nih, Mas? Ini begini nih. Kayaknya pas banget narasumbernya untuk hari ini. Di luar kan suasananya atau hawanya panas. Di Cilegon lagi agak-agak sedikit gersang lah. Tapi begitu masuk studio Soal Panas, kita menikmati kesejukan. Mau kemana? Entah berdua. Enggak tahan. Narasumbernya ini kebetulan seorang perempuan, ya kan? Tapi perempuan yang nggak biasa, perempuan yang luar biasa, karena seorang sarjana S1, seorang insinyur lagi ya. Terus yang kedua dosen. Dosen, dan jangan lupa ini jebolan Untirta nih, Untirta Cilegon nih. Dan sekarang mengabdikan dirinya pada sebuah perusahaan yang bukan kaleng-kaleng, yaitu Chandra Asri. Sudah 5 tahun di Chandra Asri. Dan yang terakhir predikatnya adalah Putri Wisata Banten tahun 2023. Langsung aja deh, Mbak Tania Ero. Yes. Bener namanya ya? Betul Ya, mantap. Tos dulu dong. Asik. Mau nanya apa? Kalau saya nggak mau nanya, liatin aja, diem aja udah. Tania Ero. Tania Ero. Iya, kalau saya nggak mau nanya, Anda yang nanya, saya mau lihat aja, Kata Tania Ero, saya ingat zaman SD. Bacaan Tania Ero. Apaan nih? Enggak. Jadi, udah. Oke. Tania. Yes. Tania Ero. Eronya Ero panah itu? Cetot-cetot gitu? Betul, tapi ada sedikit sejarah sih itu. Oke. Mau diceritain apa nggak usah? Cerita aja Apa-apa. Jadi harapannya itu sebenarnya menjadi hero pahlawan. Oh. Tapi kan kalau Tania Hero tuh kayak cowok ya. Jadi haknya hapus. Jadi tinggal Tania Ero gitu. Ero-nya Ero Padang itu? Iya, Eropa. Oh, Eropa. Eropa apa yang ngasih nama ya? Kenapa, Pak? Papa yang ngasih nama, ayahnya. Oh, dua-duanya sih kayaknya. Dua-duanya. Oh, Ini itu berundingan nama dulu. dari orang tua lah gitu ya? Iya, pasti masa dari tetangga. Nah, kali aja. Usia berapa, Mbak? 25. Oh, Jigo, 25 tahun. 25. Oke, Tania Ero. Kalau dengar namanya orang pikir, nah ini pasti ada mix nih. Kalau nggak bapaknya, ibunya dari seberang sana, dari barat sana kan. Iya. Agak berbau-bau barat. Tapi kalau ngeliat orangnya langsung, wah ini sih pribumi asli nih. Ya kan? Apalagi tadi saya ngobrol sama ibunya itu wong Jawa ya. Iya. Bapaknya wong Betawi. Yes. Ini kombinasinya agak luar biasa nih, Betawi sama Jawa nih. Ya kan? Tapi di luar dugaan saya, produksinya luar biasa ya. Ini hasil Betawi Jawa nih bos. Menghasilkan putri wisata lo, gila. Top banget deh. Emang nggak boleh dianggap remeh, itu kombinasi emang luar biasa sekarang. Oke, Tania Ero, Anda jebolan Untirta? Iya, Untirta. Insinyur? Iya. Insinyur apa? Teknik industri. Jadi sarjana teknik industri? Iya.
kok ngambilnya teknik? Anda kan perempuan, kodratnya kan mestinya bukan di situ kan? Kenapa ngambil teknik? Oke, ngambil teknik itu karena sebetulnya kalau perempuan sekarang udah banyak ya yang di teknik juga, terutama teknik industri. Oh, Nah, ya? kalau teknik industri itu dia mixing sebenarnya ya. Dia teknik juga, manajerial juga gitu. Jadi luas untuk cakupan studinya, jadi bisa kemana-mana gitu. Itu pilihan dulu ya, kenapa milih teknik industri gitu, Mas? Nggak ada yang mengarahkan. Enggak sih, pilihan Mungkin sendiri. bapak, Tania kamu nanti kalau kuliah di sini ambil ini gitu. Enggak kok. Enggak. Pilihan Atau ibu? sendiri. Pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Nggak ada teman kasih tahu. Tania masuk sini aja lu kayak gua gitu nggak? Oh, enggak. Karena dulu memang kalau diarahkannya mungkin lebih ke dokter gitu-gitu ya. Biasanya kan gitu tuh. Ya. Kalau cewek jadi dokter, jadi pengacara, gitu kan, ya kan. Jarang yang masuk teknik aja jadi insinyur gitu, ya kan. Cuman Tapi karena kan nge-capture juga kali ya, mungkin karena mama papa juga kan di dunia industri. Oh, dua-duanya. oke. Jadi Apa bapaknya juga sarjana teknik? dulu di KS itu di bagian operasional. Oh di KS, pernah di KS? Pernah di KS. Oh jadi ayah dulu berkarya di Krakatau Steel, Iya. udah pensiun. Sudah Kalau ibu, di Chandra Asri. loh, ibu di Chandra Asri, Iya. kamu juga di Chandra Asri. Iya. Tapi beda departemen. Wah, ibu masih di Chandra Asri. Masih Kalau ketemu di kantor gimana tuh? biasa aja sih. Belajar nggak kenal ya? Karena kan bagian ngaudit juga. Kadang ngaudit ibu sendiri ya udah biasa. Oh iya. Kamu ngaudit ibu atau ibu ngaudit kamu? Oh gitu ya. Kalau ibu ngaudit saya mungkin di rumah. Oh. Gue salah nanya nih kalau begitu. Oke. Nah, kamu jadi insinyur, kamu teknik industri latar belakangnya. Terus apa hubungannya jadi putri wisata di Banten? Putri wisata sebanten lagi. Apa koneksinya nih? Insinyur kok jadi putri wisata gitu? Jadi untuk background kenapa masuk putri wisatanya sendiri itu karena hobi sebenarnya. Jadi pengennya sih dengan udah kerja gitu ya, dengan profesi sebagai industrial engineering lah ya, bisa dibilang gitu. Jadi tidak pengen itu menghalangi cita-cita atau menghalangi hobi atau menghalangi mimpi. Jadi dua hal yang berbeda lah ya gitu. Nah tapi dua hal yang berbeda ini bisa kita jalan beriringan. Jadi kalau misalnya nih saya bekerja gitu ya di pabrik petrokimia. Nah mungkin kan tanggapan orang-orang di luar sana pabrik petrokimia itu hanya menghasilkan misalnya dampak yang kurang baik ya, polusi udara atau polusi limbah dan lain-lain. Nah seiring dengan kebetulan saya terpilih menjadi putri wisata ini, nah itu bisa saya integrasikan dengan cara misalnya turut mempromosikan program perusahaan di bidang wisata juga. Jadi Chandra Asri itu kan juga punya ini ya, ekowisata, lembur mangrove di Patikang, di Citerep. Nah itu mempunyai program untuk menjaga lingkungan juga gitu. Jadi di samping kita memang ada ini ya, memang ada pembuangan, tapi kita juga turut mengembangkan ekowisata itu. Jadi kita tidak melupakan. Ya itu kan Anda bicara teknis kan kalau kayak begitu. Yang saya penasaran adalah gini. Kenapanya ya? Kenapa jadi putri wisata? Hobi Anda apa sih sebenarnya? Hobi Anda tuh misalnya Anda punya perhatian kepada Nusantara, Cilegon atau Banten, pariwisata atau apa gitu. Hobinya sebenarnya jalan-jalan. Hobinya sebenarnya jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Ke mana aja, baik itu di Indonesia maupun di luar. Nah, ini bahaya nih. Hobinya jalan-jalan sebenarnya gitu. Jasa-jasa deh. Traveling. Iya. Seneng traveling. Nah, punya pemikiran saya akan ikut. Kali-kali aja kepilih jadi putri wisata tuh apa yang mendasari, siapa yang memotivasi, terus inspirasi dari mana gitu loh. Jadi traveling itu ketika kita pulang gitu ya, misalnya saya habis traveling dari luar maupun dari yang Indonesia aja, terus pulang, nah itu ada dua kondisi, Bung. Ada dua kondisi di mana saya nggak pengen balik lagi ke situ, udahlah cukup tahu gitu ya. Satu laginya pengen balik gitu. Entah apa itu yang tergoda lah ya. Tergoda untuk balik lagi gitu. Nah,
menurut saya pariwisata yang berhasil itu adalah bukan itu misalnya yang harus ya bagus tentunya ya, tapi bukan bagus aja ternyata, tapi bagaimana supaya wisatawan itu bisa pengen balik lagi ke sana setelah pulang gitu. Jadi yang menyentuh lah ya. Menyentuh. Asik. Emang apa-apa itu. Kalau yang menyentuh. Itu ini aja gelas kalau disentuh, ya kan? Airnya gerak loh, airnya gerak. Apalagi manusia kalau disentuh, hati bergerak. Ya, gila. Cakep-cakep kotak itu pakai. Mbak Ero 10 tahun ke depan akan menjadi apa, Mbak Ero? 10 tahun ke depan sih Kamu. bayangannya ya. Jadi ibu rumah tangga mungkin yang bekerja dan juga tetap mengembangkan hobi dan tetap menjalankan hobi dan potensi. Kodrat ya, jawabannya kodrat ya, bagus. Tetap Jujur kan, menjadi rumah jujur. tangga, bagus, jujur. Ya, Jujur itu dong. itu sih semua juga begitu. Oh, enggak, beda-beda. Rata-rata begitu semua Beda, kan. beda. Ini Iya kan visi 10 tahun ke depan. Nah, tapi kan begini. Saya kan belum selesai nih. Iya. Ya kan? Tadi kan Anda coba menceritakan latar belakang Anda kenapa Anda berani menyertakan Ya. diri Anda dan potensi Anda sebagai putri wisata Banten. Itu kan nggak main-main, Ya. ya kan? Pasti ada persyaratan-persyaratan, ya kan? Dan persyaratannya nggak enteng kan, cukup berat, ya kan? Dan Anda nggak sendiri, pasti ada orang lain lagi kan? Setelah Anda berhasil, apa yang Anda rasakan? Jadi untuk tantangan tadi ya, betul. Jadi cita-cita awal kan tadi tuh yang berawal dari hobi ya, pengen balik lagi itu, dilanjutin dari sana. Nah, jadi harapannya itu supaya semua orang yang berwisata ke Banten itu bagaimana caranya supaya pengen balik lagi ke Banten. Jadi misalnya pergi ke Anyar, walaupun terkenalnya Anyar itu macet dan lain-lain, tapi bagaimana supaya tetap pengen balik lagi gitu. Ada sesuatu yang berkesan gitu ya. Dan itu juga sedang dikembangkan oleh beberapa dinas pariwisata di Banten ya, seperti Serang dan lain-lain. Nah, bagaimana goals itu bisa tercapai? Jadi itu salah satu tugas dari Putri Wisata. Ya, bekerja sama dengan dinas Iya kan, pariwisata. mempromosikan Banten lah, kira-kira itu ya, kira-kira Ya. apa namanya benang merahnya di situ Benang lah, merahnya. ya kan. Cuma pertanyaannya begini, Anda tahu nggak mempromosikan daerah itu nggak gampang gitu, Iya, betul. ya kan? Banyak daerah lain juga punya duta, tapi keberhasilan tuh nggak ada yang 100% loh, Iya. ya kan. Anda tahu kendalanya di mana? Di mana tuh? Hah? Ya nggak, saya tanya sama Anda kan udah bergelar putri. Saya putra aja belum bergelar loh. Saya belum pernah dapat gelar putra wisata saya. Ya kan? Om wisata sering. Iya Om. Iya. Ya kan, saya nggak pernah dapat putra wisata. Anda putri wisata baru lagi masih GRES tuh 2023. Apa sih? Waduh, ini pekerjaan nggak gampang nih. Gue udah dapet deh putri wisata. Gue concern ya sama daerah gue. Gue concern mau membesarkan Banten. Tapi ada handicap. Gue nggak bisa optimal juga di sini. Itu gimana? Ngerasain nggak? Oh, pastinya. Ya kan? Boleh saya tahu handicapnya apa aja? Jangan-jangan sama daerah lain nih. Oh. Oke. Jadi gap yang dirasakan ya, apa istilahnya, mungkin sedikit hambatannya atau tantangan lah ya, tantangannya itu. Ya jadi tantangan semuanya. Yang pertama, kita kan tentunya bekerja sama dengan dinas terkait juga ya untuk mengembangkan itu, dan kita menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat. Oke. Nah, memang tantangannya adalah masyarakat sekarang itu kan kreatif dan juga mungkin karena banyak milenial, ide-idenya tuh tinggi-tinggi gitu. Nah, bagaimana menyelaraskan ide milenial tersebut ke kondisi yang ada sekarang yang mungkin beberapa idenya tuh belum bisa diwujudkan dekat-dekat ini dan lain-lain. Kondisi sekarang, maksud Anda adalah Anda nggak mau belak-belakan sih, bicaranya belak-belakan. Kondisi sekarang emang anggarannya nggak murah gitu kan. Nah, ya, Ya kan, biar denger juga tuh Banten. Lo mau promosiin daerah lo tapi duitnya nggak ada, gimana caranya kan? Lo punya duta wisata juga nggak bisa berasal 100% gitu kan? Iya. Kira-kira gitu kan? Itu ada di kepala Anda. Ya, ini nggak ada anggarannya nih gitu.
Iya, tentunya memang harus menyesuaikan juga dengan anggaran daerah sih, Mak. Gitu ya. Dan itu terbatas kan? Iya. Kenapa terbatas? Karena pemerintah juga mesti mikirin Yang lain. hal-hal lain yang mesti dibangun kan, nggak hanya wisata aja kan? Iya. Oke. Setelah Anda berhasil jadi putri wisata tahun 2023, tidurnya enak? Alhamdulillah enak karena menikmati. Iya, asik. Bangga ya? Sebetulnya ini belum selesai, Bung. Jadi kan Banten nih ya. Heeh. Nah, jadi nanti bulan Juli itu bakal ada yang tahap nasionalnya untuk jadi Putri Wisata Indonesia. Oh gitu. Jadi ini masih ada jenjang berikutnya. 3/4 lah, heeh, betul. Anda mau ikut lagi itu? Oh, Atau itu Anda terpilih harus otomatis? Otomatis. Oke. Jadi dari pilihan Kapan tuh provinsi. putri wisata nasional tuh kapan? nasionalnya bulan Juli tanggal 26 sampai 30. Sama ya. Dengan Saya ulang tahunnya Juli juga. Nggak ada hubungannya. Kalau udah kayak begini dihubung-hubunginnya semua. Hubung-hubungin Bos. aja. Aduh. Mbak, sebagai duta Putri Pariwisata Banten ya, bagaimana Anda sebagai duta menjawab tentang pungutan liar dalam area pariwisata untuk masyarakat pungli ya, pungli di sektor pariwisata? sektor pariwisata. Parkir liar atau retribusi liar ini bagaimana tanggapannya? Oke, nah tentunya itu kembali lagi ke pengawasan daerah wisata ya. Jadi memang dinas-dinas atau pemerintahan sekarang, dinas pariwisata itu sedang menggalakkan yang namanya quality tourism. Nah, jadi pelan-pelan itu pariwisata, tempat pariwisata akan dikonsep bagaimana bisa menjadi quality tourism. Contohnya suatu tempat wisata nih yang ramai sekali gitu ya. Nah, itu pelan-pelan lagi dikonsep supaya misalnya ada kuota, sistem kuota dan juga tadi untuk pungli dan lain-lain itu benar-benar diperketat gitu ya, maksudnya penjagaannya. Nah, supaya quality tourism itu menciptakan pengunjung yang pengen balik lagi. Jadi Kenyamanan, keamanan tadi. keamanan. Contohnya sistem yang sedang ingin dirancang gitu ya. Jadi ketika masuk suatu daerah wisata itu kita dicek dulu nih di kantong, misalnya bawa rokok atau enggak gitu ya. Nah, misalnya rokoknya masih full gitu ya. Nah, ketika pulang dicek lagi nih, dan dia harus bawa misalnya hilang 2 gitu ya, berarti harus bawa 2 puntung supaya berarti dia tidak membuang sembarangan di daerah pantai misalnya gitu. Dia dibawakan kayak tas sampah kecil gitu ya. Jadi itu untuk supaya tidak buang sampah sembarangan gitu. Nah, itu konsep yang sedang dirancang oleh Dinas Pariwisata ya untuk quality tourism itu. Jadi bagaimana supaya aman dan bersih seperti Wah, itu. ini urusannya edukasi masyarakat ya. Edukasi masyarakat. Penyadaran kebersihan Betul. tentang personal sangat mendasar, dan ini berat sih saya Iya, rasa ya. berat. Jadi gini loh Tania, ya kan? Apapun pekerjaan, apa bidangnya di Indonesia, di tanah air Anda nih, tanah air saya juga, ya kan? Itu banyak hal-hal yang saya sebut sebagai faktor X yang untouchable, Iya. susah di touch, ya kan? Kita mau pakai istilah apa, susah di jalannya. Saya cuma concern satu, Anda sadar nggak soal itu? Iya, Bahwa pastinya nggak ngapa-ngapain itu gampang. di Indonesia nggak gampang. Iya. Kita boleh ngomong ini, ngomong gitu, tapi nggak gampang. Ini negara lo, bukan pesimis ya kan? Jadi saya mengharapkan sebagai orang-orang tua ini, yang maksudnya udah seniorin, mengharapkan orang-orang muda sekarang harus lebih revolusioner, harus lebih progresif. Jangan cuma bicara teori doang, pendidikan, mengedukasi, ini. Semua juga begitu dari tahun ke tahun, Iya. tapi nggak selesai kan? Jadi harus bikin program yang emang masyarakat tuh mau melakukannya dengan hatinya. Kan ya. nggak enak kalau saya bilang gini, program Anda harus bisa sedikit mengintimidasi masyarakat. Kan nggak bener kalau kayak begitu. Ya kan? Tapi kenyataannya kalau nggak gitu susah juga. Ya kan? Gini aja deh, gampang deh. Hari Minggu ke Ragunan nih kebun binatang. Ya kan? Jelas dong mana manusia, mana binatang. Jelas kan? Dari wujud fisiknya udah kelihatan kan? Tapi kalau kita pulang, saya suka mikir gini, susah bedainnya mana manusia, mana binatang ya. Kayaknya sama aja nih ngumpul nih. Terkadang binatang semua, terkadang manusia semua gitu. Maaf ya, jangan marah ya. Ini bicara fakta nih, gitu loh.
ya kan? Contohnya kecil, soal kebersihan dia susah. Iya, pasti. Tempat sampah di mana-mana, buang kulit kacang aja, tak, tok. Ya kan? Nah ini yang datang kan manusia bukan binatang gitu loh. Kan? Nah, ada announcement-nya, Iya. masih ada petugas lagi, ya kan? Jadi apa-apa kerja ekstra di Indonesia. Kalau di luar mungkin lebih ringan kerjanya karena udah kesadaran tuh udah ada. Harus bersih, harus tertib, harus ngantri, harus patuh. Itu nggak sempurna tapi di atas kita lah gitu kan. Nah di Indonesia tuh handicapnya masih banyak. Sebagai putri wisata, problemnya itu aja sebenarnya. Iya. Dari tahun ke tahun mau putri wisata, mau abang none, mau putri Indonesia, pasti ketanggornya problem yang sama. Saya cuma nanya kapan selesainya nih masalah gitu loh. Itu lagi baliknya. Anda ada pemikiran nggak untuk bisa tampil progresif dan revolusioner? Mungkin agak mengerikan gitu. Kalau Anda salah-salah, Anda juga dibully sama orang gitu. So tahu loh. Gitu. Tapi Anda sebagai putri, Anda berani berpredikat putri kan, harus punya nilai lebih dari yang lain dong. Iya. Ya kan? Nah, gimana? Anda sanggup nggak menunjukkan nilai lebih Anda untuk hal yang kecil aja satu deh? Banten. Gimana? Iya. Jadi memang itu tantangannya juga ya bagi putri. Nah, Semua tantangan lah pokoknya. iya, betul. Jadi dengan menyesuaikan kondisi sekarang juga misalnya untuk promosi wisata ataupun endorsement yang tadi ya awareness itu mungkin disampaikannya dengan cara lain. Misalnya kalau sekarang dengan zamannya digitalisasi, misalnya bikin reels yang menarik ataupun konten-konten yang menarik gitu ya, bagaimana supaya bisa dilihat oleh masyarakat tapi itu sebenarnya awareness ataupun education gitu. Ya maksud saya nggak semua orang Indonesia juga nggak bisa diatur, Ya. ya kan? Tapi antara minoritas sama mayoritas susah bedainnya nih. Iya, iya. Karena setiap daerah punya warna beda-beda. Nah, ini masuk mayoritas atau minoritas gitu loh. Iya. Ya kan? Ke Bali lain lagi nih karakternya ceritanya. manusianya, ya kan? Ke Jawa Tengah, Candi Borobudur, lain lagi nih karakternya, Culture-nya. ya kan? Ya, aku Kemudian di Banten pasti lain lagi gitu loh. Jadi masing-masing putri sebelum Anda bicara atau berpredikat putri wisata nasional, tanggung jawab Anda sebagai putri wisata Banten nggak kecil loh. Iya. Satu Banten, bisa nggak Anda ngatur Banten? Selain ada gubernur, gitu loh. Jadi untuk putri ini sebenarnya tugas utamanya itu kan promotor wisata, ya betul. Promoting, ya. Ya promoting, Promoting. ya betul. Dan juga untuk bekerja sama dengan dinas juga untuk program-program Tapi mereka. Anda kalau bicara kasih masukan gitu ke dinas, didengarin nggak? Kalau jadi misalnya kita habis ada acara apa gitu ya, terus kan mungkin mereka taunya kita jembatannya gitu ya, jembatannya antara masyarakat dan dinas gitu. Nah itu saya sampaikan concern-concern mereka. Contohnya kemarin di Banten Art Market ya, itu di Serang. Jadi mereka concernnya kayak, iya Banten Art Market ini bagus banget untuk kita sebagai orang-orang Banten gitu ya, memperlihatkan art-art yang bisa kita buat dan juga dijual ke masyarakat gitu. Cuman memang eventnya itu perlu dipersering lagi dan lain-lain. Nah itu disampaikan ke Dinas Pariwisata Banten, nah seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa diserap ya. Kenyataannya? Kalau kenyataan. Kalau diserap pasti diserap. Cuman diimplementasikan nggak? Iya. Dan itu perlu waktu sih ya. Nah, Karena itu kan dia. mungkin harus tahun dulu Pertanyaannya berjalan. adalah, Anda putri wisata Banten yang keberapa udah? Sama aja juga yang lain-lain sudah Iya. keberapa? Punya putri, punya putra, atau punya yang lain-lain. Tapi nggak berubah juga gitu loh. Oh. Ya, saya nggak pesimis, Iya. cuma ini fakta mengatakan bangsa kita ini emang, kalau dipikirin sakit gigi bos. Yang Bung Ari maksud itu dari tahun ke tahun hanya bersifat seremonial saja. Tapi sebagai duta pariwisatanya, actionnya ini yang justru kami tanyakan dan kami tunggu gitu. Apakah ada korelasi antara duta dengan pemerintah gitu loh. Gini, adalah satu kebanggaan yang luar biasa kalau masyarakat bisa melihat, duta wisata Banten, bagusnya orangnya. Buji gitu ya. Abang Nona, bagus.
Tapi di sini enggak. Abang Nona pantas ganteng, pantas cantik. Udah selesai. Lah bukan itu yang dilihat dong gitu Iya. loh. Tapi lu punya bisa apa gitu. Kalau pantas digelarin putri, pemerintah gimana sih kasih gelar kok orangnya cuma modal fisik doang gitu loh. Kan nggak gitu juga kan? Iya. Iya kan? Harus ada isinya kan? Betul. Harus ada punya bisanya kan? Harus ada misi dan visi hidupnya kan? Nah, ini pantas jadi putri, ini pantas jadi abang, ini pantas jadi ratu. Karena ini manusianya wah gila. Gagasannya, pemikirannya, berani berkorban gini-gini. Kalau gagasan kamu dari generasi milenial tentang tourism apa di sini? Gagasan kamu yang belum terpikir atau belum terlaksana dari dinas. Your Kalau- opinion. Iya. Kalau sebenarnya yang dibawa ke Putri ini ya, ke Putri Wisata itu sebenarnya lebih ke integrasi ke industri sih. Karena mengintegrasikan dengan itu ya pekerjaan sehari-hari tadi. Nah, bagaimana image-nya industri itu tetap ada kontribusi ke pariwisata, misalnya tadi untuk tetap peduli terhadap lingkungan atau ESG-nya, environment, social governance, atau juga menyumbangkan effortnya untuk misalnya ke akses ke daerah wisata kayak seperti jembatan atau jalanan yang seperti itu. Nah, untuk yang untuk dari sisi yang milenialis itu sebetulnya lebih ke arah promoting ke masa-masa sekarang, misalnya yang tadi misalnya konten-konten atau reels yang memang bisa mempromot Banten dengan Reels. cara yang berbeda. Cara berbeda apa aja yang dipromot? Cara berbeda itu maksudnya jadi kita bikin konten yang memang menarik perhatian. Jadi Oke. yang ditunjukkan itu kayak hidden gems yang Di media ya? di media. Faktanya sesuai nggak? Faktanya sudah mulai. Gitu Sudah ya? mulai, ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Satu hal yang belum, yang juga jadi berat dan jadi pertimbangan semua daerah. Kita jual ini, kita jual itu, gitu. Tapi jalan masuknya aja nggak benar. Gitu. Oh ya, akses. Akses. Ya. Karena itu salah satu problem Kementerian Pariwisata. Ya. Akses masuk, akses menuju tempat itu. Jalannya rusak, jalannya banjir. Kita ngomong-ngomong macam-macam, jalan masuk aja susah, aksesnya susah, udah jangan banyak ngomong deh gitu. Ya kan? Sama, kalau saya kecil di Banten, saya mengharapkan ini setahun lebih saya udah di sini. Ini kita semua setahun lebih. Itu nggak ada perubahan tuh. Dari tol keluar masuk barat atau timur, ya begini aja nih. Nggak ada, udah kelihatan pintu gerbangnya, kayak kerapiannya. Itu sebetulnya kan apa namanya urat nadi gitu loh. Ya, dari Untuk jalan menuju tol hal-hal dan- lain yang ya. termasuk yang Anda promosiin kan. Sebelum kita melihat dengan kaca yang besar, kaca-kaca yang kecil depan kita ini masih belum beres nih gitu loh. Betul. Kan kira-kira gitu. Nah jadi saya nggak tahu dengan problem-problem ini terfikirkan nggak oleh Tania dan apakah Tania kehilangan spirit nggak? Udah deh jangan banyak ngomong deh, susah. Orang mau ke Cilegon aja macet sana macet sini, orang mau ke Cilegon aja pintu gerbangnya nggak jelas, gelap kalau malam, atau mau ke Banten gelap, jalannya rusak gitu, ya kan? Enggak sih, karena apa namanya itu kan common problem yang ada di kota-kota, ya kota-kota lain juga ada ya gitu. Cuman kalau misal kita jadi diem ataupun justru jadi apa ya nggak mengendorse sendiri kota kita ataupun provinsi kita, nanti malah makin Ya. downlight gitu ya. Ya. Jadi Nah, jadi oke. kita sendiri sebagai apa namanya penduduk lokal gitu ya harus yang pasti peduli dulu dengan awareness kita pribadi. Setelah itu juga harus dibantu promosikan dan juga harus bangga juga gitu. Meskipun nanti ujung-ujungnya endingnya misalnya kita sudah promote daerah kita dan lain-lain, tapi misalnya tetap kalau kita mau healing ataupun jalan-jalan nggak di Banten aja, misalnya keluar kota ataupun keluar negeri itu nggak apa-apa, justru itu untuk benchmark ataupun membuka wawasan kita juga apa yang bisa Perbandingan kita ya, kasih ke wawasan. ya. Anda sebagai ratu pariwisata, Anda kerja di Chandra Asri. Itu satu perusahaan tahu Anda ratu, Anda putri wisata. Tahu. Ada keuntungan nggak? Kalau itu sih enggak ya, karena kan kalau karir kan mungkin dilihatnya
dari performance yang memang di sana. Maksudnya jangan sampai misalnya jadi putri-putri gini tapi kerjanya jadi Dari kompetensinya nggak oke. ya? Iya, kompetensinya nggak oke. Misalnya gitu ya. Tapi segalanya ngatrol juga loh. Biar gimana juga ada nilai lebih kan. Oh iya, paling ini sih soft skill sih yang jadi, karena kan jadi kayak gini misalnya jadi lebih ketemu banyak orang, terus jadi punya ya mungkin wawasan yang lebih juga dari yang sebelumnya gitu. Nah sementara kan memang kebetulan kerjaannya di sana manajemen sistem juga sama pasti berkembang. Terus misalnya mengaudit skill, mengaudit kan ketemu banyak orang juga. Gitu. Mengaudit apa nih? Sistemnya atau Audit keuangannya? Manajemen sistem. Manajemen sistem. Gitu. Jadi manajemen sistem dari yang diterapkan semuanya. Nah itu juga sama punya requirement yang berbeda-beda gitu. Nah bagaimana adjustingnya? Karena ke orang-orang juga nih yang mengimplementasikannya gitu kan. Bagaimana supaya mereka willingness untuk mengimplementasikan itu gitu. Jadi sama sih seperti kalau di luar misalnya duta wisata. Sebenarnya kalau boleh dibilang di kantor ya duta manajemen sistem gitu. Jadi manajemen sistem yang diterapkan kita yang dilihat kan ya. Bagaimana kita mempromot manajemen sistem itu supaya mereka willingness untuk menerapkan. Kalau saya sebagai top manajemen di Chandra Asri, Anda ngelamar gitu, mungkin saya akan memperhitungkan lain gitu. Karena secara fisik ini perempuan oke. Lihat edukasinya, oke juga, insinyur lagi, Untirta lagi, dosen juga, wah ini udah nilai plusnya banyak banget nih, ya kan? Dalam karir Anda meraih gelar Putri Wisata sebagai top management, saya akan memberikan penilaian lebih juga. Itu keuntungan buat Anda gitu. Apapun yang Anda capai mengenai Putri, entah wisata, entah apa, tetap itu ada nilai plus buat perusahaan. Kalau saya top management, ini pemanfaatannya harus lebih. Nggak hanya sekedar mendukung salah satu instrumen perusahaan, tapi ini orang harus ada hal-hal lain yang dikerjakan gitu loh, demi kepentingan perusahaan. Kalau saya gitu loh. Ini di perusahaan Anda begitu nggak? Anda ada treatment khusus untuk Anda gitu? Kalau treatment paling ini sih dilibatkan misalnya kayak kemarin Chandra Asri launch bis listrik pertama di Cilegon gitu ya. Nah itu juga saya sebagai BA-nya, brand ambassador-nya gitu. Jadi mungkin lebih ke yang kegiatan-kegiatan perusahaan yang sifatnya promoting atau sosialisasi. Nah gitu-gitu. Ataupun juga di sana suka jadi instruktur training misalnya kayak gitu. MC misalnya. Jadi dilebatkan kan? Iya, dilebatkan kan? Nah, bagus lah kalau gitu. Kemudian begini, tadi kita ngobrol di luar, ibu Anda di Chandra Asri. Iya. Ibunda di Chandra Asri ya? Masih di sana kan? Anda masuk Chandra Asri. Ini KKN nggak? Kebetulan saya beasiswa juga Chandra Asri. Oh, beasiswa? Iya, beasiswa Presiden Director Chandra Asri waktu masih kuliah. Nah, di mana di situ disampaikan berarti oleh Anda ini dong, cum laude dong? cum laude. Oh ya? Ya. Wih. Itu. Kenapa nggak dari tadi bilang cum laude-nya? Kenapa gitu? Pertanyaannya beda kalau Anda cum laude. Gimana nih? Beda lembaran ya. Beda lembaran sama beda kualitas, Bos. Ya kan? Anda cum laude, Anda di Chandra Asri, orang Chandra Asri tahu, manajemen tahu Anda seorang sarjana dengan sertifikat cum laude. Wah, fasilitasnya pasti lebih dong dari yang lainnya. Enggak sih, sama aja kok dengan yang lain. Maksudnya untuk fasilitas ya. Fasilitas itu kan dalam arti Kan ada grade-grade-nya tuh. Oh, grade. Jadi grade, kalau misalnya gini, saya punya pegawai ini, misalnya saya punya manajer namanya si Joffrey. Dia punya kelebihan bisa nyanyi, ya menghibur orang, bikin senang orang, rambutnya juga beda, ya kan, nggak pakai kaos kaki, segala macam. Tadinya saya mau nilai lebih, tapi gara-gara kaos kaki saya turunin lagi. Jadi itu rahasianya. Kacau juga. Jadi maksud saya gini, kayak saya lihat seorang Joffrey, dia kan bisa ambil kelebihannya dia untuk popularitas perusahaan sama elektabilitas. Marketing perusahaan akan jalan kalau kita punya sosok yang punya elektabilitas, punya popularitas gitu. Oh, tapi contoh itu pernah sih jadi jadi ini ya
jadi kan perusahaan juga punya sosial media gitu ya. Jadi mempromot kayak bagaimana sih activity karyawan gitu ya. Jadi waktu itu saya juga diambil jadi contohnya atau modelnya gitu ya. Jadi dimulai dari pertama kerja itu seperti apa sampai pulang apa aja kegiatan aktivitinya yang menggambarkan itu karyawan Chandra Asri gitu. Tapi yang penting satu, Anda masuk Chandra Asri bukan karena ibu di situ ya? Karena beasiswa sih. Karena beasiswa. Oh, jadi kalau beasiswa dari Chandra Asri otomatis kerja di situ atau enggak? Kalau beasiswa dari Presiden Director itu akan diprioritaskan. Oke. Tapi Ada skala tetap prioritas nanti ya? tergantung IPK terakhir juga sih. Maksudnya ketika beasiswa oke, tapi mungkin kalau IPK-nya terakhirnya kurang juga nggak bisa. Tetap ada minimum. Ini gue nyesel nih, Bung Dana gue nyesel nih, ya kan? Gue udah kasih macam-macam buat Indonesia, pulang nggak ada prioritas loh, ya kan? Kisminnya terus nih, ya kan? Aduh susah juga nih. Emang anak muda sekarang tuh hidupnya sangat beruntung. Lu punya reputasi, lu punya prestasi bagus, pasti ada prioritas gitu. Biar sedikit adalah treatment yang berbeda. Kalau zaman saya dulu, saya udah memberikan banyak buat negara loh, buat negara. Tapi ya rata aja kayak jalan tol rata. Kapan beloknya, kapan nanjaknya nih gitu loh, ya kan? Oke, Tania, Ya. sebetulnya banyak yang saya mau tanya nih, termasuk kok Anda belum berkeluarga gitu ya? Kenapa? Ya? Tuh boleh tuh. Ah, yang bener nih. Nah. Anda berapa? 25 tahun? 25. Kenapa belum berkeluarga? Alasannya sih mungkin klasik ya. Bukan klasik sih, maksudnya banyak seperti itu yang dengan berarti ke saya? cewek-cewek lain. Enggak, apalagi yang Anda cari? Anda udah insinyur, Anda bekerja di bukan perusahaan kaleng-kaleng, Anda seorang putri wisata, Anda seorang dosen, apalagi yang dicari? Satu lagi kan, pendamping kan? Kenapa nggak Chemistry. dapat? Lu kebanyakan milih kali nih. Gitu ya. Hah? Padahal milihnya nggak pakai checklist sih, biasanya aja pakai hati asik. Ya. Itu Tania. Karena lu milihnya pakai hati, gue nggak tahu isi hati lu kayak apa. Itu sih. Ya Om. Nggak, kalau ada jendelanya kan kelihatan nih nggak ada jendelanya. Ya kan? Susah. Gimana? Lo kok pada sini sama gue? Nah, Astagfirullah. gitu. Astagfirullah. Iya kan? Tania, Anda seorang yang sukses, buat saya Anda sukses lah. Dengan usia 25, Anda sarjana, Anda seorang dosen, Anda seorang berpredikat juga putri wisata, dan Anda bukan pegawai di perusahaan yang kaleng-kaleng. Tolong sampaikan kiat-kiat Anda untuk jadi seorang perempuan yang sukses seperti Anda. Silakan bicara dengan kamera. Oke, yang ini. Ya, yang mana aja boleh. Nah. Oke. Ini tiga-tiganya kamera ngeliat Anda kok. Tiga-tiganya nyorot Anda nih. Oke, jadi untuk menjadi ya sukses ya, karena definisi sukses itu sebenarnya adalah mencapai apa cita-cita diri kita, tapi tidak bisa dibandingkan dengan orang lain ya. Suksesnya A dengan suksesnya B itu beda. Jadi parameter sukses itu ada di diri kita sendiri. Jadi yang paling penting adalah kenali diri kita sendiri, potensinya apa, dan gapailah potensi tersebut yang sesuai. Jadi tidak merasa terbebani ataupun tidak merasa keberatan dengan apa yang ingin dicapai. Dan jangan lupakan juga untuk hobi dan potensial ini ya, potensial yang dimiliki. Nah, itu yang akan bisa membawa ke kesuksesan yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Jadi untuk perempuan-perempuan di Banten, jangan khawatir. Anda punya contoh luar biasa. Tania Ero. Ini adalah lengkap. Bung, kalau seorang pemilik perusahaan, dia bidangnya apa? Departemen apa yang mau dikasih? Apaan nih? Kalau misalnya pemilik perusahaan besar gitu, Hah? Tania mau dipekerjakan di departemen apa? Dia, kalau gue punya perusahaan besar, Iya. kalau gue di rootnya, Yoi. sebelah gue. Gue nanya serius. Gue datang ke rumahnya, gue bilang, Bu, putrinya saya terima. Jabatannya apa? Di sebelah saya, Bu. Gue nanya serius. Gue nggak mau nafik, terus terang aja. Iya. Iya kan? Saya perlu putri Anda, Bu.
Tapi atas izin gue dong. Bisa. Kok atas izin lo? Atas izin gue. Kan gue yang Bapaknya? yang kasih Bukan. ini, yang kasih rekomendasi. Langkahi dulu aku. Kalau lo jadi dirutnya apa? Gue naruh di HR, Human Resources. Dia bagus sih megang anak buah. Lo terlalu formal lo jadi orang. Oke, Tania. Ya. Saya cuma atas nama Soha Panas, saya berpesan sukses untuk masa depan Anda. Satu Terima saat saya kasih. kembali ke Cilegon atau satu saat saya dengar berita, Anda udah jadi somebody lah, paling nggak di Chandra Asri gitu. Entah jadi direksinya, entah di top management, atau mungkin di Banten. Ya. Tapi jangan lupa sama saya. Oh pasti. Paling Dan yang di nggak- sini semua kan. Paling nggak ya, lagi nggak ada kerjaan nih, tampung dong. Boleh, semoga ya dong. Semoga amin. Ya dengerin semua nih, amin. Jovi mana? Udah di sini. Kok kayak kuntilanak? Masih sore. Datang diem, pulang diem, aduh. Itu Jelangkung, Be. Oh, ya. Oke, Tania ada yang mau sampaikan lagi? Ke semua ya, bukan ke sini. Boleh ya. Oke, jadi Orang-orang Banten lah, masyarakat Banten. oh iya. Oke, jadi untuk semua masyarakat Banten, sebetulnya kita adalah duta wisata dari Banten ya. Jadi ini saya mewakilkan dari semuanya, tetapi sebetulnya semuanya adalah duta wisata dari Banten, dari daerah kita sendiri. Jadi kita harus bangga terhadap potensi kita, terutama untuk Seven Wonders yang kita miliki ya, dari Keraton Kesultanan Banten, Taman Nasional Ujung Kulon, Pantai Tanjung Lesung, Sawarna, Sungai Cisadane, dan juga kawasan Pantai Anyer Carita. Jadi itu merupakan Seven Wonders yang harus kita jaga dan juga kita promosikan agar siapapun yang berwisata ke Banten itu bisa datang lagi, bisa kembali lagi dengan hati yang gembira gitu ya. Karena itu kan tujuan wisata ya, untuk bisa healing, untuk bisa berkreasi bersama keluarga. Dan jangan lupa untuk, boleh sedikit promosi? Boleh. Jangan lupa untuk, Senyum-senyumnya agak lebar lagi. oh gitu ya. Agak lebar lagi coba. Iya. Nah, itu ada cabenya tuh. Oh gitu. Orang mau minumnya kopi tadi. Mohon dukungannya juga untuk Putri Wisata Indonesia 2023. Mudah-mudahan saya bisa membawa nama baik Banten supaya Banten bisa dikenal lagi di Indonesia. Jadi nanti di bulan Juli saya ketemu teman-teman dari seluruh provinsi di Indonesia. Saya akan promosikan Banten, apa aja pariwisata yang ada di Banten. Dan bila terpilih, semoga yang tadinya belum kenal Banten nih, apa sih Taman Nasional Ujung Kulon, apa sih suku Baduy gitu ya, itu bisa mengenal dan Seven Wonders kita bisa go nasional dan go internasional juga. Gitu. Ya. Ya, catat ya. Ya kan? Pertama kita doain Tania bisa jadi putri wisata Indonesia, putri wisata nasional. Ya kan? Bulan Juli ya. Bulan Juli. Nah, kita doain supaya Banten punya wakilnya nih. Ya kan, dari sekian banyak provinsi di Indonesia. Ya kan? Amin. Insya Allah amin. Yang kedua, saya tertarik tuh. 7 keajaiban di Banten. Ya, Banten Ya kan? Seven Wonders. Jangan lupa ada 7 keajaiban di Banten. Apa aja tadi udah dijelasin. Nah, kalau mau lebih jelas lagi, ada video profile saya untuk Putri Wisata ya, di link di bawah ini. Kalau ada, Bisa. bisa aja. Mantep. Bisa itu deh. Oke, demikian jumpa kita Soal Panas untuk hari ini dari studio Cilegon, Banten. Persembahan dari KSP, Krakatau Sana Properti. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya kembali kepada rekan saya. Ya, saya Stefario Pramu dan Bung Aris Trasono mau tutup acara ini. Kami pamit, dan buat kamu yang mau merchandise dari Sofa Panas, bisa ikutin Instagram kita Sofa Panas, dan juga jangan lupa subscribe YouTube kita. Oke, Tania Ero ini dengan segala macam predikat yang saya sebut tadi, satu lagi, pinter nyanyi, hobinya nyanyi, termasuk nyanyi di kamar mandi. Tapi Iya, betul. nyanyi di soal panas aja deh. Gimana Tania? Oke? Boleh. Oke. Ikut nyanyi ya, Joffrey! semuanya nanti ya. Mantap nih. Oh, lagunya apa nih? Kayaknya tahu deh. Ini kau namanya, insan sedang jatuh cinta.
Aku